Halo, selamat malam cuan troopers. Balik lagi ya dengan Sukor Sekuritas dengan program T-Talks, Trader Talks malam hari ini. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk join ya, aku mau remind topik pembicaraan kita malam hari ini adalah mengenai fundamental dan bandarmologi ya, langsung dari expertnya Bro Albert Gunawan. Jadi teman-teman di sini kita udah sering ya T-Talks dengan Albert Gunawan ya. Jadi Albert ini adalah co-founder dari AG Invest. Ya, jadi teman-teman mungkin juga bisa cek Instagramnya buat teman-teman yang belum tahu apa itu AG Invest. Nanti kita juga bisa tanya langsung aja ya sama Bro Albert juga mengenai komunitas AG Invest. Nah, buat teman-teman juga di sini yang mungkin nyasar kali ya di IG Live kita Sukor Sekuritas malam hari ini. Kalau kalian belum punya akun RDN untuk investasi atau mungkin juga tertarik menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, kalian boleh ya registrasi di eform.sukorsekuritas.com ya. Ada di komen yang udah aku pin. Jadi teman-teman bisa langsung aja tuh copy di situ. Nah, aku juga mau inform buat teman-teman semua, IG Live kita malam hari ini tuh akan di-save di Instagram Sukor Sekuritas. Jadi buat kalian kalau misalnya ada yang ketinggalan mungkin atau mungkin harus melakukan sesuatu, jangan khawatir, kalian bisa tetap nonton diskusi kita malam hari ini ya. Oke, ini ada dari Ora Cahalim. Halo, halo ya teman-teman, mungkin di sini boleh dulu kali ya absen nih nontonnya dari daerah mana, karena memang Cuan Troopers ya, Cuan Troopers itu adalah sebutan buat nasabah kita dari Sukor, itu internasional ya. Jadi maksudnya dari berbagai tempat nih ya yang nonton. Nah, aku mau ingetin buat teman-teman juga, jadi pembicaraan kita untuk malam hari ini itu selalu bersifat diskusi ringan dan tipis ya, tapi tetap mencerahkan atau bisa dibilang juga memberikan kita edukasi dan insight-insight baru terhadap market ya, dan juga bagaimana cara kita berinvestasi dan trading di pasar modal. Oke, ini TikToknya setiap Selasa dan Jumat ya teman-teman ya. Oke, sudah live nih Bro Albert. Halo Bro. Halo, halo malam. Selamat selamat malam Bro. Suara gue oke ya? Aman, aman. Kedengaran jelas. Oke, siap, mantap. Oke, Bro Albert, pertama-tama thank you banget nih buat waktunya. Gue tahu banget nih Bro Albert ini memang sibuk pastinya gitu ya, dan pasti banyak urusan juga, tapi mau meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol sama Sukor Sekuritas dan tentunya dengan penonton kita malam hari ini ya di Instagram Live kita. So, thank you Bro sekali lagi. Sama-sama, bro. Ya, jadi tadi gue udah perkenalkan dikit Bro ya tentang lo gitu kan. Ini bukan, sebenarnya kalau dari gue sih, kalau Aji Live Sukor nggak mungkin nggak kenal Albert gitu kan. Nah tapi Wah, ini udah pasti Bro, ini udah pasti, ini nggak bercanda. Tapi maksudnya mungkin aja ada nasabah-nasabah baru atau mungkin nasabah-nasabah yang tertarik mau coba invest atau mulai di Sukor gitu kan, dan tentunya tertarik juga gitu ya dengan topik kita malam hari mengenai bandarmologi begitu kan, karena kalau ngobrol sama Bro Albert ini ya teman-teman ya, aku ini sering ngobrol tentang bandarmologi begitu kan, jadi ini memang topik yang menarik banget dibahas dengan orang yang tepat begitu kan. Nah tadi gue juga ada mention Bro tentang AG Invest begitu kan. Mungkin bisa share sedikit nggak kira-kira komunitas AG Invest itu komunitas apa ya? ya. Jadi teman-teman, kita EJ Invest itu ya bisa menganalisa sebuah stok atau saham dari tiga sudut pandang ya. Bandarmologi, teknikal, dan juga fundamental. Nah, kebetulan malam ini kita akan lebih fokus membahas tentang fundamental dan bandarmologi supaya teman-teman itu pada saat masuk ke market ya, walaupun yang pemula ataupun yang intermediate sekalipun masih bisa diingatkan kembali sebenarnya cara analisa di market seperti apa, ilmu bandarmologi itu cara penerapannya bagaimana, bahkan sampai fundamental sebenarnya itu cara analisanya seperti apa. Kita akan bahas malam hari ini.
Gitu. Jadi kalau Oh, teman-teman yang ingin join AJ Invest, itu pertama kita ada YouTube yang bisa ditonton, ataupun di Telegram teman-teman bisa hubungi di admin ya, AJ Invest admin. Kalau ingin bertanya-tanya seputar ingin bergabung dengan komunitas AJ Invest. ya, ya. Thank you ya bro ya untuk penjelasannya. Nah jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan lanjut bisa aja langsung ke Instagramnya AG Invest ya. Kalian bisa lihat di atas tuh ya. Dan sekali lagi aku ingetin buat teman-teman pembicaraan kita malam hari ini di save. Jadi jangan khawatir kalau ada yang ketinggalan topik atau mungkin ada sesuatu yang di share sama Bro Albert kalian ada miss, nanti bisa nonton di Instagramnya Sukor. Oke, langsung aja kali ya bro ya. Jadi mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai market nih. Biasanya kalau gue TikToks gitu ya sama influencer pasar modal, itu gue selalu nanya tanggapannya begitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini kan market itu naik ya 0,35%. Dan kalau misalnya gue lihat 5 hari ke belakang itu tetap naik 0,54% begitu. Jadi memang kayaknya 3 minggu kemarin, 4 minggu kemarin tuh sempat merah-merah terus tiba-tiba sempat naik. Sekarang udah mulai naik lagi gitu ya kalau misalnya dalam rentang 5 hari. Nah, tapi tetap kalau nggak gue dengar dan gue lihat masih banyak investor itu yang wait and see begitu ya, masih belum pede lah bahasanya. Itu yang gue lihat. Nah, tapi gue mau nanya nih sama Bro Albert, kira-kira apa nih tanggapannya mengenai pasar modal atau market kita hari ini atau saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat di market ya, sebenarnya bisa tercermin dari transaksi di IHSG ya. Volume kita itu beberapa hari terakhir ini memang masih sangat rendah. Yang sehat itu kan di atas 8, 9, Pak. Kalau di atas 10 triliun itu kan bagus. Tapi kalau di bawah 8, ya secara konsisten, berarti IHSG itu bisa tergolong cukup sepi ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Memang banyak pelaku pasar itu juga wait and see karena semakin dekat dengan ya contohnya malam ini ya lagi mau ambil nomor urut untuk calon presiden ya kan. Setelah itu mereka akan mulai kampanye nih sampai nanti akhir tahun. Nah, ini kan bikin para pelaku pasar juga semakin harus waspada ya karena masing-masing presiden itu memiliki kebijakannya masing-masing sehingga mereka itu masih banyak yang melakukan wait and see di pasar modal. Nah, dengan seperti itu mulailah sepi di market dan volume memang kelihatan kecil ya walaupun ada kenaikan di IHSG misalkan 0,3 dan seterusnya tapi volumenya itu tidak sebaik itu sehingga hari ini sebenarnya teman-teman kalau perhatikan untuk daily movementnya IHSG aja sendiri sangat volatile ya. Artinya pada saat dia naik, dia cepat sekali naik, tapi sekali koreksi bisa juga cepat sekali turun. Itu menunjukkan bahwa ya tidak padat, tidak solid pergerakan IHSG. Nah, jadi alangkah baiknya memang untuk sementara ini lebih banyak wait and see, tidak ada salahnya. Sambil tetap menganalisa saham-saham nih. Ada saham apa yang fundamentalnya bagus, tapi sahamnya masih belum naik karena market masih wait and see. Itu kan menjadi sebuah kesempatan buat kita nih karena market lagi banyak wait and see, kita tetap harus analisa ya, jangan artinya males lalu dibiarkan, kan sayang nanti ketinggalan kesempatan buat masuk ke dalam saham yang bagus gitu. Oke, iya aku setuju banget ya teman-teman. Jadi yang Bro Albert mention ya, jadi mengenai sentimen domestik begitu ya, pemilihan presiden ya Bro ya. Kayaknya Betul. kalau nggak salah pilkada itu juga jatuhnya tahun depan tuh kalau nggak salah ya. Jadi memang rame lah ya tahun depan itu bisa dibilang sentimen secara domestiknya dan ya ini pasti akan berpengaruh juga ya dengan ekonomi kita dengan segala program-programnya ya bro ya tadi yang udah lo mention kan. Jadi Betul kita sekali juga ya. jadi kita harus memperhatikan itu juga dan itu juga bisa menjadi salah satu katalis yang membuat mungkin banyak investor wait and see begitu. Oke, itu kan sentimen dari domestik ya bro ya. Kita mungkin bahas tipis-tipis saja. Kan nih banyak teman-teman cuan troopers mungkin yang nggak terlalu follow up dengan berita-berita sentimen bro kan. Kira-kira kalau dari lo sendiri nih kira-kira ada yang bisa di-share nggak ke teman-teman cuan troopers sentimen global apa yang mungkin masih mereka bisa perhatikan juga gitu atau mungkin bisa dilakukan riset sendiri atau nggak diikuti begitu kan dengan banyaknya berita perang
mungkin suku bunga masih relevan juga begitu kan. Suku bunga itu topiknya udah 2 tahun ke belakang sih, nggak habis-habis ya bahas itu gitu kan. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit insight kali sama teman-teman Giant Troopers, sentimen-sentimen ini yang global ini mungkin bisa diperhatikan dan tetap menjadi faktor apa ya, penentu arah ISG juga. Oke, ya baik. Jadi ini saya ada sempat bahas di Telegram kami ya, di AJ Invest Smart Room. Kalau teman-teman ingin join, boleh ke Telegram, langsung klik AJ Invest Smart Room, itu join secara gratis. Nah, jadi saya ada sempat bahas sedikit bahwa market kalau sedang sepi seperti ini, IHSG contohnya ya, di stock market, itu berarti perputaran uang sedang terjadi di luar stock market. Nah, itu di mana? Yaitu salah satunya di money market dan juga di dunia bonds ya, obligasi. Nah, kenapa bisa berputar di sana? Karena sementara ini return yang bisa mereka berikan itu cukup besar relatif dengan resiko. Ya kan, sedangkan stock market itu kan memang high risk high reward. Kalau dapat reward bisa mungkin 50% atau bahkan saham beggar 100%, tapi resikonya kan juga besar sekali ya. Jadi big money kalau tiba-tiba kehilangan uang yang besar kan juga hati-hati sekali dong. Makanya dengan adanya return yang lumayan besar di money market dan juga di bond market, maka mereka sedang berputar di sana. Itu yang membuat sekarang keadaan di stock market cukup sepi. Nah, kalau secara global ya, sebenarnya ya sementara ini perang itu sudah berlangsung cukup lama, contoh dari yang Rusia. Tapi sekarang ada perang tambahan nih, ya kan, di Irak sama, di Israel sama Palestina. Jadi ini sesuatu yang berlangsung dan menurut saya ini kalau berkelanjutan, it's not good for everybody sebenarnya, karena perangnya dua negara, tapi di belakangnya ini banyak yang terjadi karena yang ini support ini, yang ini support itu, padahal setiap negara itu ada masalah keuangannya masing-masing kan. Ya, contoh US ini sebenarnya secara ekonomi tidak bagus, tapi mau nggak mau mereka tetap sedang mensupport support di Ukraine berlanjut dan lain-lain. Nah ini kan lama-lama ketarik dengan negara-negara lain yang harusnya bisa fokus perkembangan ekonomi, sekarang tertarik fokusnya juga saling membantu ya saudara-saudara kita yang lagi sedang perang di situ. Dan kita nggak tahu loh ya sampai kapan perang ini akan berlanjut. Dan kalau berkepanjangan ya pasti kenanya dampaknya secara ekonomi ke global. Itu kenapa bahkan di US walaupun US stock itu sempat cenderung naik ya, tapi banyak sekali yang cukup pesimis sebenarnya, mengkhawatirkan bahwa kalau nanti terjadi resesi atau big drop, itu sekali turun bisa cepat sekali dan banyak aset yang akan kena wipe. Itu kekhawatiran orang di US sana ya. Nah ini pasti akan ada dampaknya juga nih ke IHSG. Kalau US stock market crash, pastilah IHSG kena. Tapi ya harapannya kan tidak sampai se-ekstrim itu. Jadi teman-teman tetap harus pastikan bahwa update lah sesekali secara berkala informasi global secara misal perang ini sejauh mana, mereka apakah sudah ada titik terang atau malah makin parah nih, mungkin invasif ya ceritanya ya. Nah itu perlu sekali diupdate. Nah, kalau secara ekonomi, suku bunga selama masih tinggi, ya kemungkinan stock market akan either sepi atau stagnan. Ya akan sulit sekali untuk tiba-tiba mereka euforia dalam keadaan seperti ini, karena tidak ada alasan big money mendadak keluar dari yang instrumen defensif aman, kasih return tinggi, kenapa mereka harus keluar incar stock market yang resikonya besar dengan keadaan ekonomi seperti sekarang? Tidak ada reason kan? Pasti mereka yang ambil panen cuan dulu nih di market yang lebih defensif ataupun lebih aman. Nah itu teman-teman juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan ya seputar bond market ataupun instrumen lainnya di AJ Invest. Jadi bisa pertimbangan nih untuk bergabung dengan grup AJ Invest. Ya, wah ini lengkap ya jawabannya. Jadi setuju banget karena apalagi kalau misalnya kita berinvestasi itu kalau sendiri itu rasanya mungkin susah ya bro. Jadi memang butuh komunitas juga begitu kan, dan tentunya mungkin bisa dibilang orang-orang yang lebih dulu lompat di dunia pasar modal yang siap membantu kita juga ya, seperti Agi Invest gitu kan, mau membantu mengurasi berita-berita yang ada gitu kan, yang lebih relevan dengan apa ya tujuan-tujuan investasi kita, bisa dibilang gitu kan. Karena memang banyak orang mau berinvestasi tapi edukasi pemahamannya belum terlalu tinggi juga begitu kan. Benar. Jadi kalau misalnya kita betul ya bro ya, setuju ya, Yes. gitu kan. Jadi Dapatkan. jadi itu juga lah alasannya. Mungkin kalau teman-teman lihat mungkin banyak ya 2-3 tahun ke belakang itu orang tertipu dan sebagainya. Jadi
inilah pentingnya kita punya komunitas begitu kan. Ini juga sebenarnya salah satu alasan kita ngobrol-ngobrol program TikTok segini juga. Jadi supaya teman-teman tidak hanya mencari profit begitu, tapi juga istilahnya berdiskusi lah ya dengan orang-orang di sekitar kalian juga begitu kan mengenai perjalanan investasi kalian. Oke, Oke, jadi tadi udah di-share nih ya sama Bro Albert mengenai sentimen global dan dampaknya itu bagaimana begitu kan ke pasar modal. Nah, tadi kita udah sempat sih membahas mengenai momen banyak investor yang wait and see. Tapi kalau dari lu sendiri gimana, Bro? Apakah ini benar-benar 100% momen wait and see atau ada tetap opportunity yang bisa nih diperhatikan bagi kita semua? Oh, oke, ya. Jadi begini, di saat market sedang banyak wait and see ya, justru saya semakin detail saat menganalisa saham fundamental. Artinya apa? Kalau sebuah saham yang performanya secara bertahap itu terus maju ya, misalkan revenue-nya naik terus, profit-nya naik terus ya kan, atau utangnya semakin mengecil. Nah, di dalam keadaan ekonomi sekarang, market kan juga nggak mau terburu-buru belanja. Di situ kita sebagai, ya dibilang retail, ada kesempatan nih, kalau teman-teman ilmu analisa fundamentalnya tajam, pasti akan ketemu nih saham-saham yang makin lama valuasinya semakin menarik. Nah, disitulah ada kesempatan buat nyicil. Karena kalau teman-teman incar sebuah saham fundamental bagus, bukan saat mereka semua sudah dikejar semua retail. Ya, sudah lagi naik, semua news lagi bahas, teman-teman ikut HK. Nah, itu biasanya tidak dapat cuan. Akhirnya malah rugi. Nah, justru sekarang dalam kondisi semuanya lagi waspada ataupun lagi ibaratnya was-was lah ya dengan market, teman-teman ya jangan males analisa terus fundamental ya saham-saham yang di ISG yang mana sih sebenarnya valuasinya ini sudah murah ya teman-teman mau dicicil bertahap boleh atau setidaknya ada planning kalau di harga berapa saya mau nyicil nih dan itu harus konsisten supaya teman-teman bisa mendapatkan good bargaining price ya di saham-saham yang fundamentalnya baik gitu. Jadi jangan sampai dengar semua wait and see lalu teman-teman lupa sama ISG lalu nggak dianalisa lagi nih ini saham udah entah kemana performance-nya udah nggak tahu sampai mana teman-teman udah lupa karena cuma dengar wait and see lalu nggak dianalisa sama sekali gitu. Oke, siap. Thank you Bro Albert untuk jawaban dari pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke question berikutnya, aku mau ingetin nih untuk kalian cuan troopers, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai saham yang kalian mungkin pegang atau mungkin saham yang kalian sedang perhatikan dan ingin meminta insight dari Bro Albert, boleh banget ya Bro ya. Boleh. Kalian tinggal type aja, tinggal ketik sahamnya apa di comment section, nanti kita tampung, nanti towards the end dari diskusi kita akan kita coba jawab ya semuanya ya teman-teman ya. Bisa di komen atau nggak di question box-nya ya, tinggal kalian tanya aja pertanyaan mengenai saham atau mungkin seputar dari topik pembicaraan kita malam hari ini. Karena memang topik pembicaraan kita malam hari ini kan memang lebih beratnya ke acara topik fundamental dan bandarmologi begitu kan. Nah, oke kita lanjut ya. Jadi tadi Bro Albert ada mention ini saat yang tepat untuk kita itu mulai belajar menganalisa begitu kan. Fundamental begitu. Nah, jadi ini juga menarik karena banyak orang kayaknya baru mulai investasi itu mikirnya itu langsung trading gitu kan. Jadi mungkin itulah banyak kejadian di mana orang awalnya trader, pas nyangkut akhirnya dipaksa harus menjadi investor begitu kan, fundamentalis jadinya kan. Nah sebenarnya sih kalau dari aku ya, mungkin dari Bro Albert juga pasti setuju, semua cara analisa itu tidak ada yang salah ya kan, sesuai dengan ya keahlian dan tujuan kita masing-masing. Nah mungkin untuk pertanyaan mengenai bagaimana cara menganalisa fundamental itu memang berat banget ya Bro ya, karena bisa lama, nggak mungkin dari IG Live 1 jam tuh bisa kita membahas secara detail gitu. Nah, tapi pertanyaannya aku mau ganti nih. Kalau Bro Albert sendiri menganalisa saham secara fundamental, boleh di-spill dikit nggak kira-kira hal-hal atau faktor-faktor apa aja nih yang diperhatikan untuk suatu saham ini menarik buat Bro Albert secara fundamental? Itu dulu deh. Oke.
Saya kasih gambaran kasarnya ya supaya retail-retail bisa pahami dulu ya. Jadi sebenarnya kita harus memahami cara kerja big money itu bekerja. Big money itu selalu mencoba mendapatkan return kan terbaik di dalam market kan. Nah, kalau di bond market, contoh obligasi itu kan jelas. Oh, beli di misalkan harga 100 dapat kupon berapa persen per tahun. Itu kan jelas mereka bisa mengukur, hitung gitu kan. Oh, 1 tahun saya dapat return 6% atau 7% dan seterusnya. Jadi dia sudah tahu dengan resiko yang sangat minim bisa mendapatkan return 7%. Lalu kalau di dalam money market lebih gampang lagi ya, deposito itu udah jelas seperti apa skemanya. Nah, tapi sekarang kalau kita lagi analisa sebuah saham, kita kan harus tahu bahwa sebuah perusahaan itu dia bagikan dividen nggak? Nah, kalau dia mau bagikan dividen, uangnya itu dari mana? Apakah dari profit atau dari mana? Kan yang jelas pasti kalau perusahaannya untung, barulah mereka bisa membagikan profit. Kalau perusahaannya rugi-rugi, justru dia akan mencoba menarik duit dari retail terus, dari action, corporate action lah, ataupun dan cara-cara lainnya. Nah, berarti kan kita harus mencari sebuah saham yang performance atau omsetnya naik, untungnya juga semakin naik. Tujuannya apa? Dengan nanti mereka punya profit semakin tebal, mereka akan memberikan duitnya itu dalam bentuk dividen. Nah, dividen ini kan bisa dihitung kan atau dipredik oleh para analis. Apakah nanti dalam 1 tahun kita bisa dapat 3%, 5%, 7%, dan seterusnya. Itu dalam bentuk dividen. Tapi di luar dividen, ada potensial capital gain. Kenapa bisa capital gain? Karena sebuah perusahaan kalau kita beli di tahun sekarang dengan valuasi yang sekarang, valuasi ini bisa semakin murah jika omset dia semakin baik atau profit dia semakin tinggi. Berarti kan nanti di kemudian hari, tahun-tahun yang akan datang, valuasinya akan semakin murah dong kalau performanya semakin naik. Dan kalau itu terjadi, berarti orang-orang yang akan datang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi baru mau masuk ke dalam saham, ini kan menjadi sebuah opportunity buat mereka beli kan, karena performance naik, mereka akan beli. Di situlah potensi capital gain. Jadi kalau capital gain ditambah dengan dividen, itu digabung, maka kita ada sebuah gambaran, oh return kita bisa berapa sih kemungkinan di sebuah saham. Nah, itu cara analisa kenapa big money itu perlu mencari fundamental yang bagus. Karena kalau dia jangka panjang, dia bisa mendapatkan dalam bentuk dividen returnnya dan konsisten. Ya kan, kalau dia terus bertumbuh selama 10 tahun, berarti nggak ada alasan buat jual. Karena teman-teman yang awalnya mungkin baru beli dapat dividen 3%, 4%, 10 tahun lagi dividennya bisa belasan persen atau sampai 20%. Pada saat itu mau cari di mana deposito 20%, 1 tahun nggak mungkin ketemu. Tapi di dalam saham bisa, kalau ketemu saham-saham yang terus growing, contohnya seperti Big Banks. Jadi teman-teman penting sekali nih, perlu analisa saham secara fundamental itu harus benar. Ya, jangan sembarangan teman-teman analisa, nggak paham secara keseluruhan, cuma beli saham yang murah. Karena saham yang murah itu tidak sama dengan fundamental yang bagus ya. Banyak orang terkecoh baca analisa PBV-nya kecil nih 0, sekian. Dipikirnya saham itu pasti untung. Belum tentu, karena tidak ada yang bisa menjamin PBV itu harus balik ke 1. Siapa yang bisa menjamin? Banyak juga kan saham yang PBV-nya rendah, sepanjang bertahun-tahun juga tidak naik. Karena analisa fundamental tidak segampang cuma lihat satu PBV. Tetapi banyak nih retail-retail yang cuma belajar secuil, lihat dengar YouTube 3 menit langsung merasa udah bisa analisa fundamental. Nah, ini yang bahaya. Jadi teman-teman harus belajarnya tuh lebih dalam lagi. Nah, di AG Invest itu kita sangat detail sih sebenarnya untuk belajar fundamental juga. Ada private mentorship ya kita untuk menganalisa sebenarnya fundamental itu analisanya seperti apa. Nah, teman-teman nanti kalau mau bertanya di Telegram @AG Invest Admin. Itu dari sisi kacamata fundamental ya. Nah, nanti kita sambung nih, bro, untuk yang di bandarmologi. Bagaimana cara mengkawinkan bandarmologi dengan fundamental? Simpelnya seperti ini, bandarmologi itu kan mencari tahu pergerakan big money. Ya mungkin teman-teman sudah paham lah dasarnya bandarmologi, atau bagi teman-teman yang mungkin baru mulai masuk ke dalam dunia investasi, bandarmologi itu sebenarnya ilmu yang sangat penting karena kita harus tahu kemana pergerakan big money. Di IHSG itu banyak saham murah yang valuasinya murah, fundamentalnya bagus. Contoh dari berapa ratus saham ini ada puluhan saham yang murah dan bagus lah. Kan kita nggak tahu nih yang mana akan bisa naik. Nah, bandarmologi itu bisa membantu kita dari berapa
saham yang murah ini, big player tuh incar yang mana sih? Nah, kita ikut. Karena kalau enggak kan teman-teman mungkin akan beli semuanya. Ya 20-20-nya mau dibeli, silahkan di spread semua kan. Jadi siapa tahu satu naik dapat cuannya. Cuma kan berarti stretch-nya terlalu tipis karena dibagi ke berapa puluh saham. Tapi kalau teman-teman ngerti bandarmologi, teman-teman tahu nih setidaknya ada big money di mana-mana saja yang murah. Ini ya. Jadi teman-teman cukup terarah mau nyicil sahamnya itu yang mana. Itu pertama. Kedua itu money management. Bandarmologi itu sangat membantu teman-teman dalam mengatur money management. Maksudnya apa? Sebuah saham yang murah, kalau dia turun, ya kan, bisa nggak? Oh bisa. Sebuah saham bisa murah dan semakin murah. Bukan berarti teman-teman setiap kali analisa saham murah itu adalah bottomnya. Tidak ada yang bisa jamin. Ada saham yang kelihatan sudah sangat murah. Tiba-tiba dia drop mendekati ke 50, baru setelah itu dia naik nggak ada henti. Bisa-bisa saja kan? Nah, tapi kalau teman-teman nggak ngerti saham itu, pada saat dia turun, pasti bingung. Ini saya harus average down atau saya sudah harus biarkan saja atau saya harus cut loss. Karena masih belum paham. Kan? Bandarmologi bisa membantu teman-teman tahu nih, kalau big player-nya average down, nambahin barang di bawah, berarti teman-teman jangan takut. Big player-nya aja nambah terus pada saat harganya turun, ya teman-teman jangan khawatir karena fundamentalnya bagus, big player juga nambah terus. Berarti kita harus berani masuk ke dalam gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini cuma gambaran kasar ya, sebenarnya masih sangat detail dan panjang lagi supaya teman-teman ada gambaran saja bahwa bandarmologi dan juga fundamental itu bisa digabungkan dan memberikan return yang sangat menarik buat teman-teman semua. Oke. Ya, menarik banget memang topik malam hari ini ya bro ya, bagaimana kita Ya. mencari profit atau cuan, atau bisa juga dibilang menavigasikan diri kita di dunia pasar modal menggunakan teknik fundamental dan juga bandarmologi begitu. Oke, buat teman-teman cuan troopers malam hari ini tadi udah ada beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan. Aku mau bilang terus tetap bertanya ya, nanti akan ditampung nih semua pertanyaan-pertanyaan saham kalian. Tadi ada yang nanya tentang Mayora, ada yang nanya tentang Pani gitu ya. Boleh aja teman-teman tetap diketik aja di comment section atau di question box-nya, nanti kita coba jawabin semuanya ya. Oke, Bro Albert, jadi tadi kan lo ada mention mengenai bandarmologi begitu ya. Ini bukan istilahnya topik yang gue yakin banget Bro Bernard udah sering banget bahas begitu kan. Tapi malam hari ini memang bisa dibilang level pengertian nasabah sukor atau cuan troopers itu berbeda-beda gitu bro ya. Ada yang baru mulai, ada yang dari tengah, ada yang cukup expert begitu kan. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit lagi nggak bro dengan bahasa buat teman-teman yang baru memulai nih. Kira-kira bandarmologi itu apa dan cara melihat pergerakan money maker itu dari mana sih kalau kita mau tahu belajarnya? Mungkin boleh di-share nih bro. Oke, jadi bandarmologi pada dasarnya itu teman-teman harus tahu sistem yang namanya akumulasi ataupun distribusi. Nah, akumulasi itu apa? Pada saat barang-barang itu dikumpulin nih sama big player. Mereka tuh ngumpulin barang dari retail, itu yang disebut akumulasi. Kalau sebaliknya distribusi adalah di saat bandar kasih barang ke retail. Nah, itu kalau sebuah saham yang terjadi akumulasi, kita ikut masuk. Kalau saham yang sudah lagi didistribusi, kita harus keluar. Sesederhana itu konsep dasarnya. Cara taunya bagaimana? Kita bisa cek dari broker summary. Nah, ini broker summary ini yang menjadi patokan ya. Bahwa itu kan data adalah real, sebuah transaksi yang sudah terjadi. Nah, di situ teman-teman bisa lihat broker summary ini. Yang beli siapa, yang jual siapa. Kalau lebih banyak yang beli dari broker-broker top 5-nya ya, maka itu menjadi akumulasi. Tapi kalau ternyata top 5 sell-nya itu dijumlahin lebih banyak yang berjualan, maka itu disebut sebagai distribusi. Oleh karena itu teman-teman perlu menguasai broker summary. Kalau teman-teman ke sekuritas ya, itu bisa lihat broker summary-nya itu data-datanya seperti apa, kondisi sebuah saham, apakah lagi akumulasi atau distribusi. Kalau teman-teman lihat akumulasi, maka bisa ikut. Kalau distribusi ya teman-teman keluar dari saham itu. Itu untuk dasarnya. Oke, ini pasti thankful banget ya teman-teman yang baru mulai berinvestasi mendengar penjelasan tadi ini pasti akan lebih mengerti begitu kan apa itu
mengenai konsep dari bandarmologi ya. Thank you banget ya Bro Albert ya. Jadi buat teman-teman cuan troopers juga di sini aku mau ingetin Sukor itu spot based Sukor sekuritas memang ada fiturnya bandarmologi ya teman-teman ya. Kalian boleh cek tuh. Jadi di situ ada fitur khusus yang compare ya volume dari HK sama Haki ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk mulai belajar mungkin mengenai bandarmologi bisa ngulik-ngulik fitur-fitur terbaru dari Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Karena istilahnya Sukor akan terus berusaha untuk mengembangkan fitur-fiturnya untuk kebutuhan-kebutuhan para nasabahnya begitu kan. Oke, kita mungkin lanjut sedikit lagi ya Bro ya sebelum kita mungkin mulai jawab-jawabin pertanyaan teman-teman dari Cuan Troopers. Mungkin gue mau nanya sedikit nih, kita serempet dikit dari musim politik ini Bro. Gue cuma pengen nanya pendapat lu aja sih sebenarnya. Ini mungkin pertanyaan dari gue juga kali ya. Kalau lu ngeliat musim politik itu gimana Bro? Di dampaknya di pasar modal kita, kira-kira lu udah ada strategi nggak, atau mungkin buat lu itu masih wait and see juga gitu dari capres dan cawapres ini ngomongnya apa nih ke masyarakat kira-kira? Oke, kalau untuk sekarang masih terlalu cepat ya, karena belum tahu nih, mereka belum sempat interview dan lain-lain ya, jadi agak samar lah. Nah, jadi sembari saya menunggu, saya tetap analisa di IHSG kita ya. Siapa tahu nanti ada big money yang sudah pelan-pelan tahu incer sektor tertentu atau saham tertentu. Tapi kalau teman-teman nanti akan lebih kelihatan itu pada saat mereka udah mulai nih debate, ya kan, sudah banyak sekali yang bermunculan apa saja yang mereka ingin utamakan nih masing-masing calon. Nah, di situ akan kelihatan biasanya market akan respon. Jadi teman-teman tetap, menurut saya sedikit banyak perlulah update perkembangan politik kita gitu. Oke, sip. Jadi kalau misalnya dari lu sendiri berarti kira-kira belum ada sektor yang terlalu menarik, atau mungkin big money udah mulai lirik nih kira-kira sektor-sektor untuk di penghujung tahun ini atau mungkin di awal tahun depan kira-kira udah ada terlihat belum, atau kayaknya masih? Kalau saya pribadi belum mengincar spesifik sektor ya, tapi sudah ibaratnya mempunyai sebuah list saham yang fundamentalnya itu bagus dan sebentar lagi dicicil nih ibaratnya ya. Jadi dalam kondisi sekarang ada juga saham-saham yang sebenarnya bisa tergolong murah dan teman-teman sudah layak untuk ya cicil bertahap lah istilahnya, bukan langsung beli secara masif, tapi sudah cicil bertahap. Kalau semakin turun itu akan semakin memberi kesempatan, mumpung market lagi sepi, jadi nggak rebutan barang nih sama market tinggi. Tapi ingat ya, harus sudah paham analisa fundamentalnya itu tepat dulu nih, jangan asal beli saham murah. Ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau mau mempelajari lebih dalam mungkin fundamental bisa nih ikut kelasnya Bro Albert ya teman-teman ya. Tinggal ditanya aja langsung, karena aku udah pernah lihat ya Bro Albert dari pertama kali aku live ya teman-teman, ini selalu insightful banget, dan aku yakin nih di kelas-kelas tertutupnya lebih banyak lagi nih, lebih banyak insight menarik buat kalian untuk mempelajari lebih dalam mengenai fundamental dan tentunya juga bandarmologi ya. Oke. Mungkin Bro, sembari kita mulai lompat-lompat aja ya, jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers. Jadi ada yang nanya nih Bro, saham Mayora Bro. What do you think about saham Mayora nih kira-kira? Oke, saham Mayora ini sementara bisa terlihat, kita lihat ya, sudah sideways cukup panjang ya di area 2000 ini, 2600-an ya. Perlu tahu dulu ya, artinya kenapa pilih saham Mayora, apakah karena dia sektor consumer atau teman-teman ngerasa fundamentalnya baik atau bagaimana. Jadi setiap saham yang kita pilih, kita harus tahu kita masuk berdasarkan apa. Kalau contoh teman-teman masuk berdasarkan technical ya, karena dia sedang ada di support. Ini misalkan contoh. Berarti kan boleh buy on support, tapi kalau jebol supportnya ya harus cut loss dengan resiko yang sudah ditentukan. Apakah dari 10% support. Teman-teman kalau sudah jebol ya harus exit. Jangan terbablas. Dan itu kalau misalkan dia berdasarkan technical. Tapi kalau teman-teman based on fundamental, ya harus perhatikan apakah omsetnya naik terus nggak. Kalau dia turun terus atau dia stagnan, berarti sahamnya akan sulit untuk lanjut naik ke atas. Nah,
sebelum saya menjawab makanya apakah Mayora bagus atau tidak, teman-teman harus tahu dulu pada saat pilih Mayora pertama alasannya apa. Nah, tapi kalau saya pribadi mungkin saya tidak akan pilih Mayora tapi pilih konsumer lainnya gitu. Oke, ini cukup jelas ya tadi yang bertanya untuk Mayor ya. Jadi aku mau ingetin Ya, sekali buat teman-teman, ini semuanya bersifat disclaimer ya teman-teman. Jadi ini adalah insight dari Bro Albert. PR buat teman-teman adalah tetap untuk melakukan riset masing-masing ya, karena ini kan uangnya kalian juga begitu ya. Dan tadi bagus banget yang Bro Albert mention mengenai kita harus mikir juga ya, maksudnya tujuan awal kitanya ini mau apa nih, investasi kah, long term atau mungkin cuma trading, swing dan sebagainya, harus ditentukan ya teman-teman ya. Oke, dan tadi Bro thank you banget, gue lupa mention, jadi gue setuju banget sama yang lu bilang mengenai ini juga bisa jadi momentum di mana kita mulai bisa cicil kali ya saham-saham yang berfundamental bagus itu ya. Memang dengan keadaan market sekarang kan ada beberapa saham bagus fundamental yang harganya mungkin bisa dibilang terdiskon begitu kan. Dan gue suka banget lu bilang bahasanya cicil gitu. Jadi memang kita juga nggak tahu nih apakah dia masih bisa lebih turun lagi begitu kan. Jadi dengan cara nyicil kita masih bisa nyiapin peluru lah ya bro ya, bisa dibilang ya istilahnya, betul. untuk tampil lagi Iya. di harganya di bawah begitu kan. Oke. Ini teman-teman aku mau ingetin ya, kalau misalkan ada yang ketinggalan, ini IG-nya tetap di save. Jadi jangan khawatir ya, jawaban-jawabannya dari Bro Albert ini kalian bisa dapetin fullnya ya di Instagram Sukor. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya Inco nih bro. Inco. Oke. Baik. Jadi kalau Inco ini saya terakhir lihat bahwa Inco kan sedang ada mau negosiasi ya. Itu makanya sahamnya tuh dari berapa ya? Dari 7 ribuan lebih, sekarang sisa 4.700-an kan. Ya. Jadi ini terjadi koreksi seperti ini memang karena di sektor realnya atau di dunia bisnisnya mereka sedang ada negotiation ya antar pengalihan ini. Jadi kalau menurut saya mau masuk Inco, tunggu ini udah selesai, mereka sudah clear mau seperti apa baru teman-teman beli, itu akan lebih aman. Jadi tunggu sudah pasti dulu nih. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ada mendadak di pertengahan mandek atau masalah, contoh ya, nah itu kan bisa saja market kaget turun lagi, kita nggak tahu. Jadi daripada teman-teman berspekulasi, mending tunggu sudah selesai clear baru teman-teman beli. Kalau memang sudah selesai transaksinya, Inco itu juga salah satu perusahaan yang layak untuk di hold jangka panjang karena bisnis modelnya kan cukup menjanjikan. Ya. Oke, tadi yang nanya Inco udah dijawab ya. Ini ada yang lagi nanya mengenai BBRI bro. Tadi dia nanya boleh nggak nih, udah boleh mulai cicil BRI belum? Kira-kira tanggapannya apa nih? Oke, untuk big banks saya masih belum berani cicil ya. Kenapa? Karena koreksinya tidak sebesar penurunan yang telah mereka alami pada saat during suku bunga tinggi ini ya. Kan semua top 4 banks naiknya itu cukup kenceng. Nanti pada saat suku bunga mulai turun, nah sentimennya ini yang akan berbalik. Kalau kemarin naik, semuanya naik. Nanti kalau berbalik turun, potensi turunnya juga akan lumayan besar dari sisi pressure sahamnya ya. Oleh karena itu, menurut saya potensi untuk big bank selanjut koreksi masih tetap ada. Jadi tunggu dulu. Ada at a certain level, teman-teman sudah boleh nyicil. Cuma sekarang belum saatnya. Oke. Udah dijawab tadi yang nanya BBRI, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan mengenai Bank Tabungan Negara bro, BBTN. Masih bisa bisa dicicil belum nih? Ini kan tadi big banks nih. Ini bank juga tapi nggak big banks nih, kira-kira apa di YouTube? Ya. BTN ini perusahaan yang menurut saya kan fundamental bagus sekali ya, dan harga valuasinya juga masih murah. Yang lain naik, BTN belum terjadi apa-apa. Nah, kembali lagi, BTN ini kenapa masih stuck seperti ini, padahal kan fundamentalnya bagus. Mereka kan mau ekspansi ya, dengan akuisisi Bank Muamalat. Dan ini seperti yang tadi saya bilang, strateginya tetap sama, tunggu sudah selesai. Sudah jelas mereka akuisisi seperti apa, transaksi sudah berlangsung. Setelah itu teman-teman mau masuk, boleh, silahkan. Ya kan, supaya tidak terkecoh ataupun ya kaget dengan ada hal-hal yang di luar dugaan. Jadi teman-teman bisa nanti beli BTN pada saat negotiation ini sudah, atau akuisisi ini sudah selesai. Gitu. Tapi apakah menarik? Yes, sangat menarik untuk valuasi BTN sekarang.
Wah, ini menarik nih. Aku juga jadi catat nih BBTN berarti fundamentally menarik nih ya. Ini bisa jadi notes buat aku nih personally bro. Thank you banget nih. Oke. BBTN ya tadi ya. Sama apa nih bro? Ini BBTN BBTN ya. tadi yang Nanti dibaca teman-teman ya. analisa aja Hmm. lanjutannya, lihat benar nggak valuasinya, apakah murah atau ternyata mahal. Nah, itu teman-teman boleh analisa lebih lanjut lagi. Ya, nah, ya betul-betul. Jadi teman-teman tetap harus melakukan Dior ya, do your own research teman-teman ya. Jadi memang kita harus jadi orang yang bisa apa ya menerima insight tapi juga melakukan riset sendiri ya. Jadi harus Ya, menjadi betul. investor pintar ya. Kita kalau cuma dikasih saham-saham mau hanya dikasih makan doang tapi nggak mau cari makan itu yang berbahaya. Begitu kan karena bisa dibilang di dunia investasi itu mungkin ada orang yang cuannya cepet tapi keluar dari pasar modalnya juga cepet ya bro ya. Ya kan? Jadi dalam Betul pasar sekali. modal itu about survival. Jadi dari edukasi-edukasi ya dari diskusi-diskusi kita malam hari inilah jadi peluru buat kalian untuk tetap bisa bertahan ya di dalam pasar modal. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya Pegas nih, Bro. Kira-kira apa tanggapan Bro Albert mengenai Pegas? Oke. Kalau Pegas sekarang di harga 1.100 ya. Menurut saya sih harus tunggu dia bikin solid base ataupun akumulasi yang lebih solid, baru teman-teman mau masuk silahkan. Karena kalau tidak, bisa saja saham ini lanjut turun ya. Kita nggak tahu, karena kan Hmm. kemarin ada sedikit berita yang teman-teman boleh cari, di Pegas itu ada sedikit problem ya kan. Nah, oleh karena itu, tunggu saja dulu. Kalau memang mereka sudah mendekati bottom, biasanya akan ada akumulasi yang cukup masif untuk menahan harga Pegas ini. Tapi kalau masih tepi, tidak ada akumulasi, ya biarkan aja dulu, lihat how it goes gitu. Karena kalau perusahaan yang memang sedang ada masalah, kita tidak tahu masalahnya akan granted sampai mana kan Hmm. untuk sementara ini. Ya. Ya wait and see. Oke, siap. Lanjut lagi. Ada yang nanya Sido nih bro, mungkin karena udah mulai masuk musim hujan, begitu kan. Jadi, Oke. ya, gimana nih? Musim hujan nih. Oke. Jadi uh, saya sudah sering ditanyain ya tentang Sido ini, karena menurut saya Sido ini sepertinya banyak dibahas di grup-grup fundamental yang di luar sana, bagus gitu pada saat COVID. Tapi setelah COVID, fundamentalnya kan juga drop secara signifikan. Nah, jadi saya pribadi, selain melihat fundamental ya, artinya maksudnya laporan keuangan, saya kan juga harus memahami bisnis modelnya ya. Dan kita harus tahu sih itu bisnis modelnya apa. Dan kenapa pada saat itu bisa naik. Pada saat COVID, orang-orang kan sangat berubah ya, dalam arti yang tidak terlalu peduli kesehatan, langsung cari barang-barang produk yang herbal dan lain-lain untuk menjaga imun dan lain-lain supaya bisa tercegah kenanya COVID. Tapi era itu sudah berlalu, saya lihat ya. Orang tuh udah nggak takut COVID sama sekali. Mau berita COVID itu kayak angin lewat gitu kan, dianggap seperti flu biasa. Nah, jadi dari yang ada lonjakan permintaan, tiba-tiba permintaannya itu drop dan secara konsisten. Berarti kan untuk Sido apa ya, bisa dibilang menikmati masa kejayaannya seperti COVID itu akan sulit karena tidak ada permintaan yang sebesar itu lagi kan, seperti dibanding dengan COVID. Jadi menurut saya ya banyak saham lain kok yang berpotensi untuk lanjut grow lebih besar dibanding saham Sido gitu. Nah, kalau kecuali teman-teman nih misalkan mau ambil Sido untuk dividen investing, itu perlu di compare juga dengan saham-saham blue chip lainnya. Ini cuma salah satu contoh ya, misalkan Telkom atau ASI. Itu kan yang fundamentalnya juga menurut saya bagus, dividend payout ratio-nya bagus, dan bisnis modelnya lebih jelas. Dalam arti jelas itu lebih stabil. Ya kan, kalau kayak Telkom, ya kan teman-teman ya tahu lah, Telkom bisnisnya itu recurrence, ya begitu-begitu terus, dan bahkan bisa growing kalau pengguna orang semakin banyak. Nah, berarti kan kalau dengan stabil, payout ratio tinggi, fundamentalnya bagus, dibandingin nih dengan Sido. Apakah Sido bisa memberikan dividen yang cukup besar atau sama besar? Kalau misalkan ternyata Telkom lebih besar, kenapa dipaksakan di bisnis model yang Sido? Gitu. Itu cara compare ya. Karena ISG kan sahamnya banyak. Masa kita maksa beli satu saham cuma karena pertama pernah cuan di sana jadi gagal move on, atau dengar ternyata orang-orang di sekitar kita terus fanatik sama Sido. Lalu kita terpengaruh nih, akhirnya maksa cuan di Sido, kan sayang. Gitu. Ya, ya, ya. Suka banget nih sama jawabannya Bro Albert. Jadi teman-teman harus bisa move on ya. Jadi
Jadi istilahnya kalau di dunia pasar modal mungkin ada satu saham atau bahkan sektor juga yang memberikan kita cuan gitu kan. Terus kita sangat cinta sekali dengan saham atau sektor ini, tapi saat sudah mulai terjadinya ada rotasi dan siklus dan sebagainya, mereka tidak dapat manggung, tidak bisa memberikan cuan seperti sebelumnya kan. Nah, di situ ya teman-teman kita nggak boleh terlalu baper juga kali ya, harus bisa compare juga dengan kompetitornya yang di sektor yang sama, atau mungkin harus beda sektor juga nggak apa-apa, karena mungkin tujuannya kan adalah mencari profit ya buat teman-teman untuk tetap berkembang asetnya begitu. Oke, kita lanjut lagi ya Betul. bro. Ada yang nanya MPPA gimana nih bro? Matahari menarik sih dilihat ya harganya Saham sekarang. apa? Matahari MPPA. Oh, MPPA. Oke. Iya. Saya coba lihat ya. Sudah lama nggak lihat saham ini soalnya. Betul betul. MPPA. Hampir gocap. Ya hampir gocap. Nah, saham-saham yang seperti ini, kalau teman-teman mau spekulasi beli ya, sebaiknya tunggu ada lonjakan volume breakout ya. Artinya kalau tiba-tiba ada big player mulai masuk lagi, baru mau tarik, istilahnya tarik ke atas sahamnya, baru teman-teman join. Kalau dia cuma sesekali naik dengan volume yang seadanya, sebaiknya jangan. Saham yang sudah turun terlalu dalam dengan fundamental yang belum teruji atau masih question mark ya, itu biasa susah buat naik kembali. Karena yang nyangkut di retail itu sudah terlalu banyak. Jadi big player ini akan nunggu buat retail tuh cut loss semua, baru mereka naikin. Nah, tapi kan retail kan jago nih nge-hold saham loss ya. Kalau disuruh adu, paling jago retail buat nge-hold saham-saham yang floating loss. Tapi kalau disuruh hold saham profit, cepat sekali mau di take profit, ya kan? Jadi kesabaran retail di hold saham yang loss ini panjang sekali kesabaran mereka. Jadi kalau saham yang sudah longsor ke bawah, yang fundamentalnya agak tanda tanya, menurut saya sih jangan terburu-buru ya untuk masuk ke dalam, tunggu sampai ada ledakan volume. Nah, baru teman-teman mau incang silakan. Oke, siap siap. Oke, thank you banget Bro Albert. Wah, ini ada kedatangan suhu lainnya ya, Michael Yoh nih. Halo Bro Michael Yoh ya yang lagi nonton. Wah, ada suhu. My honor ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Tadi ini ada yang nanya pegas. Tadi udah dijawab ya sama Bro Albert. Jadi aku mau ingetin sekali lagi, ini IG live-nya di save. Jadi kalian bisa langsung aja nanti nonton di Instagramnya Sokor Sekuritas. Oke, what do you think about brand bro? Nih, lagi hot nih. Oh, brandnya ada beberapa yang nanya brand nih. ya. Jadi begini, kalau saya lihat saham-saham seperti konglomerasi begini ya, brand kan salah satu bisa tergolong saham konglomerasi. Saya juga belajar during COVID era bahwa saham-saham konglomerasi kalau mau tarik ke atas sahamnya ya, itu benar-benar tidak bisa ketebak limitnya berapa. Jadi kalau dia lagi naik, teman-teman itu ya boleh hold sampai dia masuk ke dalam sebuah indeks. Artinya apa? Nah, ini teman-teman perlu pelajari ya, khususnya buat pemula-pemula. Mereka itu akan sangat sulit untuk jualan ke retail. Dengan dana yang begitu besar, ya dia tarik aja modalnya berapa miliar gitu kan. Nah, itu nggak mungkin ada retail yang bisa serap ke dalam, maksudnya serap barang dia. Akhirnya apa? Mereka ya harus angkut terus sahamnya sampai poin di mana saham mereka masuk ke dalam indeks supaya bisa dijual lah ke big fund lainnya melalui indeks ini. Jadi mereka bisa keluar. Nah, saham-saham konglomerasi itu ya salah satunya brand ini ya mungkin akan menggunakan jalur itu. Saya juga tidak bisa tebak ceilingnya atau atapnya ini sampai seberapa jauh. Karena contoh seperti saham-saham yang naik tanpa mematuhi fundamental ya, kayak AMMN. Itu naiknya udah sampai berapa sekarang kan angkanya? 7.000 ya kalau nggak salah. Nah, itu siapa yang kira bisa sampai setinggi itu? Secara valuasi udah make sense sebenarnya. Tapi bisa terjadi kan? Karena itu mereka perlu exit di saat masuknya ke dalam indeks. Jadi kalau untuk brand ya teman-teman harus pastikan ya, artinya kalau dia belum ada big distribusi mau di hold terus silahkan.
Tapi kalau mereka sudah bubar, udah buang barang begitu banyak, misalnya tiba-tiba suatu hari volumenya tinggi, lalu distribusi ratusan miliar atau puluhan miliar dalam sehari, nah itu harus hati-hati dan sebaiknya dijauhi. Gitu. Oke. Brand sementara tetap harus analisa, tapi kalau dia sebelum, contoh kalau dari TA, teman-teman lihat dia masih belum retrace terlalu jauh di bawah sampai MA20 misalkan, ya hold aja, nggak apa-apa. Oke, sip, sip, sip. Thank you bro. Udah dijawab ya tadi yang nanya brand, soalnya ada beberapa nih dari teman-teman Cuan Trupers udah dijawab dengan lengkap ya dari bro Albert. Ya jadi teman-teman baik lagi ya, kalian juga tetap melakukan riset dan tujuan kalian berinvestasi, dan jangan lupa untuk melakukan komparasi juga ya dengan saham-saham lainnya yang bisa memberikan potensi profit untuk portfolio kalian. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali bro ya. Ini ada yang nanya nih bro, Bandarmologi saham baby Ko AG katanya. Saham baby ya? Iya nih, aku belum pernah dengar sejujurnya mengenai saham baby ini, multi trend Indo ya. Harganya 194, sekarang hari ini minus 1,52%. Oke. Jadi begini, ini saham juga baru IPO kan ya baby. Kalau teman-teman, nah ini sharing ilmu mungkin terakhir ya. Ini juga udah jam berapa ini? 9. Ya, ya. Jadi begini, sebenarnya kalau untuk saham-saham IPO, ini ada teknik khusus buat teman-teman cari ya. Dan ada kalkulatornya. Saya juga ada bikinnya melalui Google Drive. Dalam arti begini, saham yang baru IPO, kita itu cukup gampang untuk mengetrack sebenarnya si big player ini atau underwriter-nya tuh sudah cuan atau belum. Mereka kan waktu mau nge-drive saham ini, baru IPO, kan ada banyak inventaris ya, atau inventory kita bilang. Dia kan harus habisin, baru bisa cuan kan. Kalau dia simpan saham kan nggak untung. Buat apa UE-nya simpan saham emiten? Nah, jadi kita bisa hitung, kira-kira dengan harga sekarang, dengan transaksi selama ini, apakah si emiten, si UE-nya udah untung atau belum, atau big player lah istilah. Kelihatannya untuk baby ini kan mereka masih belum untung. Jadi kita nggak tahu nih, apakah dia suatu saat akan lanjut naikin terus supaya bisa keluarin barangnya semua. Nah, itu teman-teman bisa dihitung. Tapi kalau ditanya secara sekilas, bandarmologinya sementara seperti apa, cukup neutral ya baby ya. Jadi mungkin dia akan sideways dulu di harga sekarang, sampai nanti perkembangan selanjutnya broker summary seperti apa ya, kita perlu amati lebih lanjut lagi. Gitu, untuk baby ya. Cuma harusnya sih mereka belum berhasil keluar semua untuk baby. Jadi in the future references masih bisa saja dia naik. Oke. Thank you banget Bro Albert. Gila nggak kerasa ya, waktu itu berlalu cepet aja gitu, sejam ngobrol-ngobrol sama lo nih. Seru banget ya. Thank you buat teman-teman Cuan Troopers yang tetap nanya. Sorry banget ya, jangan patah hati, pertanyaan akan dijawab di TikTok selanjutnya. Tapi ada beberapa di sini yang pertanyaannya sama ya dengan teman-teman Cuan Troopers yang lain. Kan boleh nonton IG Live ini karena akan di-save. Karena juga Bro Albert banyak banget kasih insight menarik ya, bagaimana cara kita memposisikan diri kita di pasar modal. Oke, mungkin dari gue itu dulu kali ya Bro Albert. Thank you banget buat waktunya malam hari ini. Sampai ketemu lagi ya Bro ya di TikTok kita selanjutnya. Thank you bro, sama-sama ya. Nanti paling saya tambahin sedikit buat teman-teman yang suka nih diskusi saham ya, itu bisa langsung join di Telegram AG Invest Smart Room. Nah di situ saya setiap hari Minggu ya, kita bisa open discussion. Nah jadi saya memberikan sedikit insight, lalu lebih banyak Q&A, dan itu pun bisa langsung bertanya menggunakan open mic. Kalau IG Live kan mungkin catat ya, betul. Tapi kalau di Telegram itu bisa komunikasi langsung, tanya, oh ini kira-kira bagaimana, jadi bisa langsung back and forth. Nah itu biasanya sangat membantu buat teman-teman yang mau belajar saham, juga bisa mengatur money management, bisa, karena bebas mau bertanya apapun. Nah semakin banyak orang yang bertanya kan semakin banyak insight yang teman-teman dapatkan. Disitulah dari seluruh komunitas bisa bersama-sama semakin pintar gitu ya. Jadi di Telegram tinggal cari aja AG Invest Smart Room, langsung join, it's free kok. Ya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa ya untuk cek smart room-nya dari AG Invest. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung aja follow AG Invest ya teman-teman, dan bisa langsung chat aja DM-nya. Karena jangan mau teman-teman ketinggalan ya bagaimana kita belajar, menambah ilmu, dan tentunya melihat berita-berita terbaru ya. Karena kan di-provide juga nih sama AG Invest dan Bro Albert. Oke bro,
mungkin itu dulu ya. Sampai kita Oke. ketemu lagi ya bro ya. di Thank lain you waktu ya, ya. bro. Thank you Thank you teman-teman banget ya. semua sudah nonton malam ini. Oke, bye bye. Selamat malam semua. Bye bye.